Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal alat penghemat bahan bakar yang dipasang di knalpot di antara mesin dan knalpot. Jadi alatnya itu sebagai pengganti spacer yang ada ya. Jadi antara mesin dan knalpot itu biasanya ada spacernya, ada ring tebal sekali ya, yang gunanya untuk seal ya. Nah, alat seperti itu dibilang bisa menghemat bahan bakar. Apa benar bisa menghemat bahan bakar? Iya, pasti benar. Karena apa? Karena itu sepertinya memanfaatkan geometri gitu ya. Lubang udaranya, lubang keluarnya dikurangi, tapi efeknya nggak akan besar ya. Kenapa nggak akan besar? Karena kebanyakan motor sekarang ini sudah pakai model seperti itu alatnya dijual untuk motor Honda. Yang jadi masalah adalah kan untuk knalpot motor Honda itu sudah sangat memperirit ya. Jadi desain mesinnya dibuat kencang, RPM tinggi. Untuk bikin irit, knalpotnya dikecilin ya. Kalau nggak percaya ya lihat aja lah. Ini ada contoh motor Yamaha Honda Scoopy ya. Lubang knalpotnya ukuran berapa? Kan kecil sekali loh. Jadi lubangnya keluar knalpot sudah kecil, dan itu akan membuat konsumsi bahan bakar jadi irit. Ya mungkin memang alat seperti yang ganjal knalpot tadi itu akan membantu, tapi yang nggak akan banyak. Karena apa? Karena keluaran akhirnya sendiri sudah kecil. Tetap ada efek. Kenapa? Karena yang namanya gas buang itu kan sangat bervariasi ya, tergantung dari kecepatan mesin. Dan ya sama seperti kasus silek lah ya. Silek itu kan dipasang kalau di pas yang di menuju throttle bodinya, yang menuju karbunya, itu efeknya akan sangat banyak mengurangi tenaga, tapi jadi sangat irit. Alat yang sama, diameter sama, panjang sama, ditaruh di sebelumnya filter, di pipa yang ada di tutupnya box filter, itu efeknya bisa beda sekali. Tenaga malah jauh lebih mantap untuk beberapa tipe kendaraan. Untuk NX2, untuk NMAX, untuk pemaneh habis. Cukup banyak yang tenaganya justru nambah. Jadi kalau silek saluran yang kecil itu dipasangkan di setelahnya filter, di saluran menuju throttle body, tenaga bisa berkurang drastis, tapi ya bisa lebih irit. Terus kalau dipasang di sebelumnya filter, di saluran ditutupnya box filter, itu efeknya adalah bisa menambah tenaga. Iritnya nggak begitu banyak perubahan. Ya tergantung tipe tentu ya, karena untuk motor penulis ini iritnya banyak nambahnya. Nah, untuk kasus yang ganjelnya knalpot itu, replacernya knalpot itu, efeknya ya kira-kira kayak begitu. Walau sepertinya itu masih konservatif ya, karena lubangnya nggak dibuat kecil banget, masih cukup besar. Jadi masih cukup lega gitu ya. Kalau mau ekstrim sebenarnya bisa diperkecil lagi. Tapi itu sepertinya konsumennya adalah mereka-mereka yang sudah pakai knalpot racing.
Jadi mereka-mereka yang sudah pakai knalpot racing itu pasti bakal merasakan tenaga yang drop jauh ya, karena tendangan balik apa disenengi resonan atau apa lah, sembul ali istilah tepake untuk knalpot itu. Tendangan baliknya itu jadi nggak ada, jadi tumbuhannya mesin itu nggak ada, kompresi yang ada di mesin itu jadi langsung kebuang semua gitu. Ini tentu kita ngomong RPM rendah ya. Di RPM rendah butuh ada buffer sehingga tekanan di mesin itu masih tetap terjaga. Sementara itu di RPM tinggi ya apa caranya gas buang itu metu kabeh. Karena kalau nggak metu kabeh mesin panas, ngelidik. Jadi ketika di RPM tinggi gas buang itu harus dikeluar selancar-lancarnya. Tapi di RPM rendah masih dibutuhkan biar tenaganya nggak terlalu ngempos. Jadi yang namanya motor itu butuh yang pas ya. Kebesaran nggak bagus, kekecilan nggak bagus, juga bergantung pada kebutuhan. Butuh banter ya, butuh diplong lah istilahnya. Kalau RPM-nya tinggi terus ya butuh pelong. Tapi kalau jalannya cuma jalan kecepatan segini gitu, pelong nggak bagus. Kalau tenaganya Pak. Nah, yang pakai knalpot racing seperti itu ya bakal merasakan manfaat ya, pakai penghalang gitu ya, pengurang debit udara keluar seperti itu. Pasti bisa merasakan lebih ya, karena biasanya yang pakai knalpot racing itu borosnya itu dipikir karena berubah kebiasaannya, berubah pola berkendaranya. Padahal hasilnya boros ya karena beneran jadi boros, bukan karena pola berkendaranya berubah, tapi karena ya memang knalpot racing kalau terlalu plong artinya tenaga bawah berkurang, efisiensi berkurang ya artinya lebih boros untuk kecepatan rendahnya. Tapi ya gitu ya, modifikasi yang di mulut knalpot itu nggak beda dengan pasang silek di saluran intake dalam di yang throttle body. Karena nyambungnya langsung ke mesin, efeknya akan sangat mempengaruhi performa. Jadi dikecilkan gitu akan lebih banyak efek ke performanya daripada efek ngiritnya. Tapi ya nggak ada alternatif lain ya kalau mau melakukan modifikasi knalpot. Karena kalau nggak gitu ya berarti harus dari knalpotnya sendiri. Sementara knalpot itu ya biasanya paketan, mulai dari yang dekat mesin sampai ke belakang itu wis paketan standar, paketan racing, butuhan jadi satu, nggak ono sing tengah-tengah. Motor standar pun ya nggak ada seperti itu, nggak seperti zaman dulu di mana knalpot itu dibagi dua bagian ya, zaman 2 tak. Jadi knalpot ada bagian bengkoknya, ada bagian lurusnya, biar gampang bersaing knalpot, ngobong knalpot. Mbah apa ono sing menyediakan jasa ngobong knalpot sekarang ya. Kalau dulu sampai ngantri ya, ngantri bersaing knalpot 2 tak. Yang ngerjakan pun lebih dari 1 orang, 3 orang atau 4 orang gitu kalau nggak salah itu waktu dulu ngantri. Yang ngerjakan 4 orang saya ngantri. Ya zaman ini 2 tak lah ya. Sekarang knalpot ya utuhan, mulai dari depan sampai belakang. Mungkin ada yang add-on gitu ya, tapi itu biasanya hanya untuk yang kelas tinggi saja ya. Dan itu pun lebih untuk mencari suaranya, bukan untuk ini untuk slow, ini untuk kencang, untuk sirkuit pendek, sirkuit panjang gitu ya.
Tapi ya asalnya adalah kebanyakan orang itu knalpotnya masih standar. Nah, untuk knalpot standar efeknya kira-kira bagaimana? Kalau menurut editor ya, rasanya pengurangan performanya akan lebih banyak daripada pengurangan iritnya. Dan iritnya pun nggak akan tambah banyak kalau dilakukan, kalau dipasang di yang knalpotnya standar. Apalagi motor-motor lama biasanya knalpotnya serata gede ya. Apalagi yang 150 cc itu knalpotnya serata gede yang lawas-lawas. Kalau untuk motor baru, lubang knalpotnya kebanyakan kecil untuk kelas 110 cc. Pengiritannya mungkin ya ada ya, tapi yo gak banyak sih. Kalau dibanding harga ya mungkin wajar lah harga jual segitu gitu ya. Tapi jangan berharap dapat irit banyak ya. Boh, klaimnya piro? Kalau klaimnya 50% lebih irit itu ya jelas bohong lah. Editor selama ini eksplorasi pernah dapat paling tinggi itu ya 35% kayak ya. Coba macam-macam cara. Kalau 50% itu merubah dari kondisi mesinnya. Misalnya ganti noken as, ganti apa tuning ECU gitu. Jadi harus banyak yang dirubah kalau ingin lebih dari 50%. Nggak bisa satu tok ya. Kalau sampai ada yang seperti itu biasanya ya, ada masalah di kasus sebelumnya. Kalau mesin ada masalah, ya banyak yang bisa mengatasi ya. Bahkan oli pun ya. Ganti oli pun. Ganti merek oli, ganti ramuan oli. Itu bisa sangat mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Jadi kalau oli saja mungkin bisa nambah 5% 10% ya, tergantung dari kondisi mesin. Karena sebelumnya banyak lumpur ya, kawen. Terus setelah pakai ramuan mesin jadi lebih bersih, bisa meningkat 10%. Misalnya sebelumnya 44 jadi 50. Terus worth it nggak beli alat seperti itu? Yang pertama harus diperhatikan adalah pastikan motornya kompatibel. Pastikan bisa dipasang pada motornya. Karena kalau nggak pas, ngawas ya, malah jadi tambah masalah ya. Jadi misalnya jadi bocor, knalpotnya suaranya bater gitu ya. Itu bisa jadi penyakit loh. Penyakit menurun itu nanti sudah dikencangkan kendor lagi, sudah dikencangkan kendor lagi. Jadi harus dipastikan bahwa kompatibel ya. Karena desain bisa beda. Terus kalau sudah pas, kemungkinan ya penurunan performa akan lebih banyak daripada tambahan iritnya. Ya ini editor terus terang belum pernah nyoba langsung, tapi editor pernah mengalami yang hampir sama. Hampir sama gimana? Motor editor pernah knalpotnya pesok. Pesoknya cukup banyak, ada dekokan pada knalpot, pada bengkokan knalpot. Ya biasa, kena etalan. Nah, dari bengkokan knalpot itu yang
terutama turun adalah performanya. Jadi ketika knalpot dibengkokkan, yang turun banyak performanya. Dari sisi iritnya nggak begitu beda jauh. Yang pada saat itu konsumsi bahan bakar ya rata-rata 37-35. Kalau nggak salah angkanya 37 lah. Kalau sekarang berapa? Ini 46,7 ya. Itu enggak? Kok air mantap sih. Jadi pada saat itu ya nggak sampai seperti ini ya. Saat itu angkanya wis 37, paling irit ya 38, itu wis termasuk semi makso, semi eco riding gayanya editor kan kok serius ya, di gas sampai kecepatan tertentu terus diturunkan lagi gasnya. Nah itu dapatnya baru bisa dapat 38. Artinya itu sangat ngoyo yang iritnya ya. Jadi knalpot pesok yang ya membuat saluran udara, saluran gas buangnya jadi kebuntu gitu. Ternyata nggak nambah irit banyak. Padahal jelas-jelas lubang knalpotnya jadi kecil. Performa tapi turun banyak. Saat itu mungkin cuma 105 ya. Kalau tenaganya 105 atau kurang gitu. Atau mungkin 103 lah. Kenapa seperti itu? Karena terlalu dekat dengan tempat keluarnya udara. Jadi gas buang jadi nyisa, keluarnya nggak sempurna. Mungkin terlalu banyak udara kotor lah, opo lah istilahnya, tapi bukan udara kotor sih. Mungkin terlalu banyak udara panas yang masih nyisa. Kondisi mesin saat itu ya termasuk panas juga ya. Mungkin itu juga sebabnya pada saat itu busi jadi warnanya putih ya. Oh, bukan putih, sorry, bintik-bintik. Editor sendiri kalau ngasih rekomendasi silek kan tidak melarang ditempatkan di yang menuju throttle body. Kenapa? Karena efek pengurangan tenaganya terlalu banyak. Ya memang lebih irit, bisa paling irit, tapi pengurangan tenaganya terlalu banyak. Sebelumnya nyoba dua-duanya sih, pasang di yang ditutup box filter sama yang di saluran ke throttle body, pasang dua-duanya. Ternyata efeknya nggak beda dengan kalau hanya dipasang di saluran menuju throttle body. Jadi yang di throttle body itu jadi bottleneck terbesar. Dan rasanya gimana? Rasanya motor 155 cc. Jadi seperti 125 cc dari sisi performa, akselerasinya, mungkin juga top speednya. Jadi kayak motor 125 cc alias kalem. Konsumsi bahan bakar saat itu nggak ngukur ya, tapi ya angkanya nggak jauh-jauh amat kalau di MED ya. Ya paling cuma maksimalin 48 ya, atau berapa saat itu, oh mungkin lebih ya, 55 saat itu belum diganjel dasar ISC nya. Jadi saat belum diganjel ISC nya itu bisa sampai 55 ya angka tingginya. Ini tentu kita ngomong termasuk saat macet-macetane, saat lampu merah, saat alon-alon yang nggak efisien ini ya. Masih dipaksakan kayaknya paling tinggi 55 ya.
untuk motor 155 cc. Tapi lumayan kan ya, enggak itu. Kalau sekarang karena ISC sudah diganjel, tenaga RPM bawah turun, ada banyak enggak idealnya. Ya ini mas, sekarang naik jadi 47. 47 km per liter. Kita ngomong MID aja. Kayak real embuh wis piro, wis gak tau ngitung mana. Alat pengukur gak iso diinstal karena kurang memori, kurang space. Yang punya HP Android aja diinstal ya, upgrade otomatis sih, bikin menghabiskan space. Nah waktu knalpot buntu nggak pernah dapat angka segini, padahal berkendaraannya ya nyantai kan. Saat itu juga sama, nyantai juga, tapi raiso. Sementara kalau yang ini dipasang padahal di saluran menuju box filter, bukan di yang di throttle bodinya. Jadi efeknya belum maksimal ya, belum betul-betul maksimal. Tapi sudah bisa dapat angka segini. Ini kalau dilepas mungkin konsumsi bahan bakar 35 km per liter barangkali. Seperti waktu dulu awal-awal apa jenengnya? Awal-awal sensori SC-nya dilepas. Wah, kerasa sekali ya. Kerasa sekali konsumsi bahan bakarnya turun drastis. Dari asalnya yang dekat-dekat ke 50 jadi 40 itu wis maksimal, 35 itu dekat-dekat real ya saat itu. Angka realnya saat itu segitu. Kalau ini sekarang setelah diganti mekanisme fuel pumpnya, apa fuel yang di MID kayaknya lebih tinggi dari yang real. Mungkin ini dekat-dekat 40 km per liter realnya barangkali. Tapi di MID yang kali itu. Kalau dulu sebaliknya, yang di MID itu terlalu kecil dibanding realnya. Di MID 45 tapi realnya 50. Kalau sekarang ini angkanya 47, paling cuma 42 realnya. Tapi balik lagi ke topik lah. Ya pakai alat seperti itu boleh, asal pastikan kompatibel aja. Dan bahannya juga harus dari besi karena ya kena panas. Kayak ono ceket dia soroan ya. Entah kenapa itu pakai dicat segala. Kalau itu bahannya bukan dari logam, ojo dituku. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.